Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukru ala nikmatillah. Kepada yang terhormat Ibu Ketua Gugus 5 TK Kecamatan Kembang Bau, Ibu Kepala TK Pertiwi Teluk yang saya hormati, ibu-ibu, guru beserta wali murid yang hari ini mungkin sangat berbahagia. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah karena kita masih diberikan kesehatan, kita masih bisa memenuhi undangan rapat gugus beserta wali murid yang berbahagia. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas bimbingan beliaulah kita bisa membedakan antara perkara yang salah dan yang benar. Ibu-ibu, di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui jenengan, kita sama-sama belajar. Ibu di sini saya akan memaparkan tentang pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif, karena di sini saya mengikuti kegiatan program guru penggerak. Kebetulan di sini saya masuk di angkatan 7. Ibu-ibu mohon maaf Ibu, sekali lagi kita di sini belajar bersama-sama nih Bu. Mungkin jenengan lebih senior dan lebih mahir daripada saya dalam mengajar ataupun dalam hal yang lain. Ibu-ibu, di sini saya akan menyebarkan pemahaman tentang budaya positif. Ibu, budaya positif. Lanjut. Sebelum kita mulai, Bu, saya mengucapkan selamat datang di sekolah saya. Dan juga terima kasih karena jenengan semua sudah memenuhi undangan kami. Nah, sekarang kita Bu mari sama-sama belajar berkolaborasi untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, berpihak pada murid dan budaya positif. Di sini konsep utama modul budaya positif yaitu 1. Perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol dan restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Next. Sekarang Bu, kita sebagai guru ya Bu ya, mungkin oleh Mas Menteri kita Pak Nadiem, kita digembar-gembarkan dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Bu jenengan, saya rasa jenengan sudah tidak asing lagi, Bu. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktek pembelajaran yang berpusat kepada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Jadi Ibu, setiap anak memiliki perkembangan yang berbeda-beda ya Bu ya, apalagi kita sebagai guru TK. Pertumbuhan dan perkembangan setiap anak tentunya berbeda. Ibu di sini. Nah, sekarang ini Pak Menteri kita, pembelajaran dengan paradigma baru yang dirumuskan oleh Pak Menteri itu, kita
apa ya Bu ya, kita dituntut untuk bisa sesuai dengan nilai-nilai karakter, nilai-nilai Pancasila, yaitu profil pelajar Pancasila, yang mana jenengan sudah sering mendengar ya Bu. Ada berapa? Ada berapa Bu? 6. Di antaranya apa Bu? 1, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Terus selanjutnya, bergotong royong. Dan yang terakhir, berkebinekaan global. Ibu, tepuk semangat dulu Bu. Tepuk semangat. Nah, setelah semangat kita nyanyinya juga semangat ya Bu ya. Kita nyanyi dulu bersama-sama. Kita nyanyi profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, bergotong royong, bernalar kritis, berkebinekaan global. Mari kita wujudkan. Inilah dimensi profil pelajar Pancasila. Wah, sudah hafal semua lagunya kan Bu ya? Guru TK, sing penting nyanyi ya Bu ya. Nah itu nyanyi ya, berat Bu, sing penting nyanyi. Selanjutnya, nah Ibu yang kedua yaitu disiplin positif. Ibu, jenengan sudah sering mendengar apa itu kata disiplin? Ayo, monggo Ibu, silahkan berpendapat apa itu disiplin. Monggo, Buria. Terima kasih Bu atas kesempatan. Menurut saya disiplin itu peraturan yang harus selalu kita tepati. Terima kasih Bu. Ayo, monggo yang lain. Bulia. Monggo, ayo Bulia. Tadi Bulia, sekarang Bulia. Terima kasih atas waktunya Bu. Menurut saya disiplin adalah perasaan yang taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang ia percaya, dan semua itu merupakan tanggung jawab, sebuah tanggung jawab. Terima kasih. Terima kasih ya. Menurut Bu Ayu, oh iya Bulia, Buria dan Bulia, kata disiplin adalah identik dengan peraturan, peraturan. Disiplin merupakan, di sini Bu, disiplin merupakan sesuatu, merupakan cara untuk melakukan sesuatu untuk mendapatkan kepatuhan terhadap peraturan. Itu disiplin secara kata disiplin sering juga dihubungkan dengan hukuman. Itu Bu yang terjadi saat ini. Mungkin sebelum saya mengikuti program guru penggerak, ya konotasi saya tentang disiplin ya memang seperti itu. Sedikit-sedikit kalau tidak patuh berarti tidak disiplin. Nah Bu, terus sering dihubungkan dengan hukuman Bu. Nah, kalau tidak disiplin ujung-ujungnya dihukum. Kalau tidak patuh peraturan ujung-ujungnya dihukum juga. Nah, padahal Bu, di sini disiplin tidak seperti itu. Apalagi di sini ada disiplin positif, yaitu merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Dalam penerapan disiplin positif ini, anak diajarkan memahami konsekuensi dari perilaku yang mereka lakukan, Ibu. Nah, selain itu, disiplin positif juga mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya. Karena ini Bu,
Bu, mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu apa Bu? Nilai-nilai kebajikan universal itu, nah, ya sama itu tadi Bu, apa? Profil pelajar Pancasila. Karena di situ sudah terdapat nilai-nilai yang sangat bagus. Sekarang berikutnya motivasi perilaku manusia. Ibu, kita sering melakukan sesuatu pasti mempunyai tujuan tertentu. Betul tak Bu? Gitu, leres tak? Nah, kalau misalnya kita mau pergi ke toko, pasti kita punya tujuan. Nah, kita mau healing, tujuannya apa Bu? Nah, bersenang-senang. Kita mau ke pasar pasti punya tujuan. Begitupun, nah, orang juga seperti itu Bu ya. Kita mempunyai perilaku yang kita lakukan itu pasti mempunyai tujuan. Kenapa Bu? Kalau tidak punya tujuan kita melakukannya, iya Bu ya. Tinggal tergantung tujuan kita. Tujuannya itu positif atau negatif. Tapi di sini Bu, pasti perilaku yang dilakukan manusia itu mempunyai motivasi. Nah, sekarang motivasi sendiri apa Bu artinya? Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan sesuatu, untuk melakukan suatu. Lanjut ya Bu ya. Motivasi perilaku manusia. Motivasi itu apa sih Bu? Monggo, motivasi adalah dorongan. Nah, kasarannya ngoten nggih Bu nggih. Nah, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi Bu, perilaku yang dilakukan manusia itu pasti punya tujuan Bu. Kenapa kita melakukan sesuatu? Rasanya mubazir kalau tidak memiliki tujuan. Ya Bu, tinggal tujuannya Bu, tujuannya itu tujuannya positif atau negatif. Motivasi perilaku yang dilakukan manusia di sini Bu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, biasanya Bu, anak-anak kita, saya mau nulis, saya mau menggambar apa, saya mau melakukan apa, biar tidak dihukum mamaku, biar tidak apa Bu? Ya, biar tidak dimarahi mamaku. Terus kita sebagai guru juga kadang Bu, kalau saya seperti ini, aku tak melok ketimbang di siapa Bu, timbang diseneni, aku tak melok sungkan pengawasi, aku tak. Motivasi saya seperti itu Bu. Nah, kadang-kadang seperti itu Bu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, perilaku yang dilakukan manusia itu Bu, motivasinya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Aku tak ngene, cek ngene. Nah, aku mau melakukan ini, biar saya seperti ini, biar saya dapat ini. Itu Bu ya, yang kedua Bu ya. Nah, itu sudah banyak dilakukan Bu ya. Nah, dan untuk yang poin 1 dan poin 2, nomor 1 menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu motivasinya berasal dari luar Bu. Itu disebut dengan motivasi ekstrinsik. Artinya dorongan yang mereka lakukan itu berasal dari luar diri mereka. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi Bu, yang dilakukan orang itu karena nilai-nilai yang ia yakini dan dihargai. Artinya keyakinan dirinya, aku mau melakukan ini karena saya ini. Dan motivasinya itu berasal dari
dalam dirinya, Bu. Nah, untuk poin ketiga ini yang dilakukan yaitu yang didapatkan adalah nilai-nilai yang tertanam dari dalam dirinya, Bu. Nah, itu motivasinya motivasi intrinsik, berasal dari dalam dirinya. Next, Bu. Kebutuhan dasar manusia. Halo, Bu. Kok sepaneng, Bu? Saya bukan apa-apa, Bu. Pulang ya, dredeg. Ya, Bu ya. Kita sama-sama belajar, Ibu. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang kita ketahui biasanya, Bu, apa, Bu? Kan sandang, pangan, papan, itu yang primer. Ketika ketika semua orang ditanya kebutuhan hidupnya apa, ya itu kebutuhan dasar. Nah, sekarang satu, Bu, kebutuhannya apa? Kebutuhan dasar manusia, kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, bagaimana dia bisa hidup? Artinya, kebutuhan itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk dirinya sendiri, Bu. Untuk bertahan hidup, misalnya kita butuh kesehatan, kita butuh tempat tinggal atau rumah, kita butuh makan, Ibu ya. Kebutuhan biologis juga, Bu ya. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Itu juga penting ya, Bu ya. Nah, dan untuk bertahan hidup, Bu, manusia orang akan melakukan segala sesuatu, Ibu. Direwangi kesana kemari, kerja, banting tulang untuk apa, Bu? Untuk bertahan hidup. Nah, kalau yang petani direwangi mulai pagi sampai siang sampai malam di sawah. Untuk apa, Bu? Wah, cek panen cek akeh, cek gebah. Ngoten nggih, Bu nggih. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan untuk diterima, Bu, kita, Bu, sebagai manusia tentunya kita ingin diterima di apa, Bu? Di komunitas kita atau di lingkungan kita. Minimal lingkungan tetangga kita, ya, Bu ya. Nah, apalagi kita mempunyai komunitas kita guru TK, komunitas kita ya IPTKI, ya PAUDI, ya apa PGRI, itu yang jauh, Bu. Tapi dari skup yang terdekat dengan kita, RT, ya, Bu ya, tangga nih, bagaimana kita bisa diterima? Nah, kebutuhan untuk disayangi dan terima meliputi kebutuhan akan hubungan dengan koneksi sosial, Ibu. Nah, koneksi sosial di sini kita berhubungan dengan lingkungan sosial kita, Ibu ya. Dan untuk kebutuhan memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, makanya, Bu, kita hidup bermasyarakat, kita juga harus ikut andil apa yang menjadi kegiatan di masyarakat itu. Nah, itulah adalah satu cara untuk kita bisa diterima di komunitas atau suatu kelompok. Kebutuhan dasar manusia selanjutnya yaitu penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Nah, Ibu ya, kita berusaha untuk melakukan sesuatu, untuk menjadi kompeten, untuk menjadi yang terbaik, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, di situ, Bu, harga diri kita, Bu. Nah, dan kebutuhan untuk penguasaan itu bagaimana kita bisa menjadi pemimpin diakui, ya, Bu ya. Kita bisa minimal apa, Bu? Kita menjadi pemimpin pembelajaran, ya, Bu ya. Kita kan jadi guru TK, Bu. Sudah bertahun-tahun kita jadi guru TK. Istuwo. Nah, disitulah kita punya kekuasaan. Paling tidak kita menguasai anak-anak didik kita. Bukan kita harus diktator, Bu. Apalagi sekarang kurikulum
merdeka. Kita menjadi apa? Menjadi pelayan. Kita memfasilitasi anak-anak didik kita. Tetapi di situ Bu, kita lah yang tetap yang mengendalikan, ya Bu ya. Nah, selanjutnya yaitu kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan hidup bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, bisa melakukan semuanya sendiri dan memiliki pilihan, serta mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi kita punya di sini, kita punya bebas, kita punya rasa merdeka untuk melakukan sesuatu, tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Nah, tapi dengan syarat Bu, kita bebas, tetapi tidak untuk merugikan orang lain. Selanjutnya Bu, kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan yaitu kebutuhan untuk merasa senang, fun Bu. Dari ini have fun, kita mencari kesenangan. Di sini Bu, kita dengan kita merasa senang, kita bisa menjadi ceria, kita bisa tertawa lepas. Tertawa lepas bukan seperti yang di pasar-pasar itu ya Bu ya. Artinya apa? Ketika kita bisa berkumpul seperti ini Bu ya, kadang-kadang kita bercanda. Kalau saya Bu merasa puas, merasa senang, kita bisa bercanda dengan teman-teman. Asal bercandanya jangan keterlaluan ya Bu ya. Nah, di sini Bu, apalagi anak-anak Bu, anak-anak kita kalau sudah diberikan kebebasan, kesenangan, diberikan sesuatu yang menurut mereka senang, Ibu, dia lupa akan segalanya. Bahkan kadang-kadang dipanggil Bu Guru, ini Belva, rungu boten gitu, boten kadang-kadang tidak mendengar. Karena mereka sudah menikmati dengan kesenangannya sendiri. Ibu yuk selanjutnya. Posisi kontrol. Posisi kontrol di sini. Nah, restitusi. Tadi kita di depan sudah berbicara tentang disiplin positif. Disiplin positif yang berpusat kepada murid yang dikembangkan oleh Diane Kosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Apa saja Bu? Nah, kita sebagai guru Ibu, kita memiliki 5 posisi kontrol. Posisi kontrol menghukum 1, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, posisi kontrol sebagai penghukum di sini Bu, kita sebagai guru sedikit-sedikit menghukum, sedikit-sedikit menghukum. Coba menek-menek, kok udah jomplang kok. Nah, seperti itu kan, Mas, boleh kak belum apa? Kan seperti itu ya Bu. Ujung-ujungnya dari awal sudah dikasih awas. Nah, itu Bu ya. Terus yang kedua, membuat merasa bersalah. Kadang-kadang saya sendiri Bu di rumah sebagai ibu dari anak saya, bukan hanya murid. Kalau murid kan kadang-kadang kita masih bisa ngumpet ya Bu ya. Ingat kadang-kadang saya, ya Allah itu anak ibu, pulang kan, ya Allah itu anak ibu. Tapi ketika dengan anaknya sendiri di rumah, tak ngono, yang ngono Bu, nggak sakno mamane, Bu, tak hati, rambine tak pegel, bau-bau, ini sampai tarik gawe, ngoten nggih Bu ya. Nah, kuning anaknya padahal cuma masalah sepele, ganti baju Bu, kita sudah ngeroweng kemana-mana Bu ya. Nah, itu membuat merasa bersalah. Kadang-kadang anak saya sampai kayak gini, kadang-kadang tanya, Ma, ini digawe mana ta Ma? Seperti itu. Apalagi tapi ketika di sekolah kadang-kadang juga saya sebelum, nah hari ini Bu Eni sendiri. Kadang-kadang saya seperti itu. Guru yang lain nggak masuk. Hari ini Bu Eni sendiri. Jadi tolong ya, jangan sampai sama nojok nakal-nakal, sama nopo, sama nggak kasihan tahu Bu Eni. Kadang-kadang saya sampai duduk seperti ini Bu.
Ya, karena anak sekarang Bu ya, mungkin deh sepertinya saya dari dulu dengan sekarang itu berbeda. Katanya sekarang itu anak-anak jadinya tambah nakal, padahal sebenarnya tambah pinter. Iya Bu ya. Tinggal tambah kritis juga. Seusia TK dia sudah bisa goyang-goyang di TikTok ya Bu ya. Gurunya sendiri tidak pede kalau saya. Dia sudah bisa edit video, dia sudah apa Bu. Nah itulah perkembangan teknologi sekarang ini ya Bu ya. Nah itu kalau kita mungkin dengan posisi kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah, katanya sepertinya mereka seperti mau kadang-kadang seperti itu. Aku sakno Bu Eni, enggak ngene, ya Bu ya. Tapi itu ada baiknya juga kadang-kadang Bu. Yang ketiga sebagai teman, kontrol sebagai teman. Kita sebagai guru Bu, ada anak-anak yang seperti itu kadang-kadang ini yang saya lakukan. Kenapa kok murung? Bu, aku buat sama nih Bu. Bilangnya seperti itu Bu. Kenapa? Jadi nih buku itu gak di buku ayah tidak kerja. Bilangnya kayak gitu. Terus sekolah sampai tadi sekolah diantar siapa? Saya bilang katanya kayak gitu. Ya diterima mama, diterima ibuku Bu. Sanggup tapi mah. Iya, cuma dikasih 2.000. Terus 2.000 kan sudah saya bilang kayak gitu. Jangan yang kurang Bu, kayak gitu. Jangan yang kurang. Oh kurang, mau beli apa? Aku mau beli itu, misalnya kayak gitu Bu. Ya, yang penting sekarang sampai masuk sekolah. Sekolahnya itu penting, saya bilang seperti itu. Nanti kalau mau beli jajan kita beli bersama-sama. Ternyata seperti ini dia. Wah, aku aku tak jaluk mana Bu Eni pasti dikasih kayak gitu Bu. Loh, tapi ya kita sebagai guru mau gimana lagi ya Bu ya. Kadang-kadang melihat seperti itu kita kasihan seperti itu Bu ya. Nah ini terus misalnya ada yang kayak gini. Tos misalnya mau nulis, mau kegiatan apa. Nah, ayo Bu, emang mau aku. Inilah yang apa ya, yang dikhawatirkan sebagai kalau posisi kontrol kita sebagai teman. Sepertinya kita minta dihargai ya Bu sebagai guru, tapi seperti ini ngembak Bu anak-anak kita. Nah, misalnya anak-anak seketika mengerjakan sesuatu, ayo Ibu bantu seperti itu. Bukannya punya. Nah, terus dibantu. Hari ini dibantu, besok tidak mau lagi. Ayo Bu, emang mana Bu? Aku Bu. Nah, seperti itu Bu. Kadang-kadang bukannya kita tidak mau, ya kita mengarahkan ya Bu ya. Tetapi kadang-kadang untuk hal-hal seperti itu kita bagaimana ya Bu ya? Sepertinya anak-anak merasa menjadi tidak mau greget melakukan sesuatu. Iya Bu ya. Terus yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, posisi kontrol sebagai pemantau di sini seorang guru, kita sebagai guru memantau ya apa yang dilakukan anak. Nah, jadinya kita harus selalu mengingatkan, menasihati seperti itu ya Bu ya. Terus kontrol yang terakhir ya sebagai manajer. Nah, manajer itu kan mengendalikan, manajer itu memanage segala sesuatu dengan baik. Jadinya untuk kita posisi kita sebagai guru, nah menjadi manajer atas apa yang dilakukan anak. Terus di sini Bu, motivasi. Kalau yang motivasi eksternal berasal dari dalam. Nah, ini ada dua identitas Bu, identitas gagal dan identitas berhasil. Nah, kalau posisi kontrol kita sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah itu
masuk ke identitas gagal Bu. Karena apa? Dengan anak sering dihukum, dengan anak merasa bersalah, itu kayaknya tambah mundur Bu. Apa? Dia tidak akan menjadi anak yang kreatif, dia tidak akan menjadi anak yang berani, dia tidak akan menjadi anak yang mandiri ya Bu ya. Sedikit-sedikit aku tidak dihukum Bu Guru, sedikit-sedikit aku tidak A, B dan lain-lain ya Bu ya. Yang dikhawatirkan seperti itu, anak-anak jadinya seperti itu. Nah, terus identitas berhasil atau sukses yaitu perilaku kontrol positif. Nah, di sini perilaku posisi kontrol guru sebagai teman ataupun pemantau ya Bu ya. Nah, di sini apa Bu? Guru dan anak bisa menjadi seperti teman, tapi apa ya Bu ya, kalau di sini kalau sebagai teman ya ada, cuma tetap motivasinya tetap dari luar diri anak, karena apa? Saya mau melakukan ini, tapi dia punya apa? Dia menganggap gurunya diri lagi pasti. Dia kan best friend saya, seperti itu kadang-kadang gurunya. Halo Bu, kadang-kadang seperti itu. Apalagi anak TK. Sekarang kita murid saya Bu, kadang-kadang kayak gini, kamu nanya, gitu. Saya juga tidak tahu itu apa. Loh itu TikTok Bu, katanya seperti itu. Nah, padahal ya memang kita dengan kita posisi kontrol kita sebagai teman, sepertinya tidak ada jarak dengan anak-anak. Terus sekarang kalau posisi kita sebagai manajer, inilah motivasi intrinsik yang keluar dari diri anak. Dan di situ posisi kita sebagai manajer, kita akan membantu anak. Kita akan membantu anak untuk memecahkan masalah, untuk mengatasi apa yang dia hadapi. Jadinya anak akan menjadi termotivasi untuk melakukan hal-hal yang lebih baik. Next. Ini Bu, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman Bu. Nah, tadi Bu, posisi kontrol sebagai penghukum. Di sini yang kita bicarakan sekarang adalah hukuman. Penghukum dan hukuman. Penghukum kan orangnya ya Bu ya. Hukuman kan sesuatu yang diberikan. Hukuman yaitu hukuman bersifat. Di sini hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, tanpa ada pemberitahuan. Nah, ketika dia terlambat langsung, lari keliling lapangan 10 kali, seperti itu Bu. Terus lagi, kamu gak bawa dasi, berjemur, seperti itu. Nah, terus di sini Bu, kalau sudah anak-anak sudah dapat hukuman seperti itu Bu, sepertinya akan kapok ya Bu ya. Tetapi kapoknya karena dia takut dihukum, bukan karena dia hormat dengan gurunya Bu. Nah, artinya apa? Aku tak berangkat pagi, cek tak dihukum, aku cek tak lari keliling lapangan, seperti itu. Kadang-kadang ada yang seperti itu juga, gak usah sarapan, bahkan dia kadang-kadang sampai marah-marah kepada orang tuanya karena apa? Takut terlambat atau takut dihukum. Yang ditakuti bukan apanya Bu, yang ditakuti hukumannya kan Bu ya. Nah, sekarang selanjutnya ibu-ibu halo. Nah, kira-kira jenengan kita sudah besar ya Bu ya, kita sudah tua, ini dihukum ngono ya berangkat apa mboten Bu? Berangkat Bu, sama meskipun saya Bu, sama dengan anak-anak, cuma bedanya gede. Nah, tapi untuk kita sudah dewasa, dihukum ya wis. Ngoten nggih, kadang-kadang kita merasa dulu, tapi untuk anak-anak kita tidak Bu ya. Terus selanjutnya
konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi itu Bu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nah, bedanya hukuman dan konsekuensi Bu, konsekuensi itu sudah dilakukan perjanjian. Misalnya, berarti kalau kamu terlambat, nah, harus apa? Harus, misalnya sudah ada kesepakatan membersihkan sampah di depan kelas seperti itu boleh dilakukan karena apa? Sudah ada perjanjian atau sudah disepakati, Ibu ya. Terus misalnya seperti ini. Karena kamu terlambat, maka kamu tidak dapat istirahat. Seperti itu, Ibu ya. Nah, karena kamu terlambat atau karena kamu telah menumpahkan makananmu di buku temanmu, maka kamu harus membersihkan. Nah, seperti itu. Atau menumpahkan susu di meja, harus mengelapnya. Seperti itu kan Bu ya. Nah, dan konsekuensi ini Bu bisa, kalau konsekuensi ini dilakukan anak atas dasar karena dia sudah melakukan sesuatu. Biasanya kayak grundel Bu, tetapi nah lebih ini Bu, ini adalah kelas yang lumayan ratingnya agak naik kelas dibanding dengan hukuman. Kalau dihukum itu ya itu sudah paling bawah Bu ya. Nah, kelas bawah, kelas yang paling paling rendah. Nah, terus di atasnya lagi ada konsekuensi karena di situ sudah ada perjanjian. Kalau hukuman Bu itu biasanya ujuk-ujuk. Nah, ujuk-ujuk itu apa? Tiba-tiba anak-anak tidak tahu. Kok tiba-tiba saya dihukum? Kok tiba-tiba? Nah, artinya dia melakukan kesalahan, tetapi hukumannya itu dia tidak mengetahui saya akan diapakan, seperti itu. Kalau sudah konsekuensi, anak-anak sudah tahu. Kalau saya tidak pakai dasi, nanti saya disuruh Bu Guru membuat puisi. Saya bisa enggak? Nah, seperti itu ya Bu ya. Sudah ada perjanjiannya Bu yang disetujui oleh guru dan murid. Terus kelas yang tinggi Bu di sini yaitu restitusi. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid dan guru untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen ya. Nah, Bu, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, disinilah yang membedakan antara restitusi dengan hukuman dan konsekuensi Bu ya. Artinya apa? Mereka bisa memperbaiki kesalahan mereka. Nah, artinya guru Bu? Membantu anak untuk memperbaiki. Artinya untuk menyelesaikan masalah anak dan apa yang dilakukan untuk dilakukan ke depan agar tidak terjadi lagi seperti itu Bu ya. Nah, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya setelah dia meskipun dia melakukan kesalahan, tapi dia bisa fine aja Bu. Mereka bisa kembali bermain bersama teman, kembali bercanda, kembali bergabung dengan teman-temannya tanpa ada rasa minder. Nah, sedangkan kalau hukuman dan konsekuensi Bu, biasanya anak akan minder. Dihukum, kadang-kadang ya Bu ya. Anak-anak, apalagi anak-anak TK. Nah, kadang-kadang ada temannya dihukum itu dilihat terus, kayak diisi, gitu Bu ya. Nah, itu kan jadinya Bu? Menurunkan mentalnya ya Bu ya. Nah, di sini kalau hukuman itulah yang membuat mereka down. Nah, berikutnya cara untuk menanamkan di sana. Di sini ada identitas gagal pula. Tadi saya sudah menyampaikan kalau dihukum itu identitasnya gagal. Artinya apa? Sesuatu yang mereka
sesuatu kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Artinya mungkin Bu, kalau anak-anak sudah dihukum itu di hatinya itu mangkel, mangkel. Tapi dia tidak berani mengungkapkan. Jadinya kalau mangkel terus dipendam seperti kita mangkel, tapi tak empat bagaimana Bu? Grundel terus jadi ukun ya Bu ya. Nah, anak-anak juga seperti itu Bu. Terus yang tidak nyaman untuk murid atau anak pada jangka waktu yang panjang, untuk jangka waktu yang panjang. Loh Bu, seperti kita Bu, kita pernah dihukum. Tanya kita sekolahnya masih SD, sampai sekarang itu kita masih ingat Bu. Jenengan boten tak Bu? Apalagi pernah dipukul, misalnya ketika SD dipukul gurunya, plok. Sampai sekarang masih ingat baby. Padahal meskipun gak mantel ya Bu, sekarang ya Bu sudah sama-sama dewasa, tapi ingat ya sekolah itu dikepuk Pak Guru Iko. Pasti ingat dong Bu ya. Nah, terus yang selanjutnya yaitu untuk mendapatkan keadilan. Rasanya seperti ini. Aku mulai hukumanku keberat kayak gitu. Terus nanti kalau ada temannya yang melakukan iku mulai kadang kok gak dihukum seperti itu. Itu loh Bu. Itu yang membuat anak-anak kita menjadi piye. Jadi Nah, kalau sudah seperti itu Bu, anak-anak makin taruhlah menjadi lebih baik atau lebih buruk. Kan lebih buruk ya Bu ya. Nah, tambah males, tambah tambah mau kadang-kadang seperti itu ya Bu ya. Nah, sekarang yang identitas sukses Bu di sini disiplinnya yaitu konsekuensi dan restitusi Bu. Nah, kalau konsekuensi sesuatu itu harus terjadi, memang harus dia lakukan seperti itu Bu ya. Artinya ketika anak melakukan sesuatu di perjanjian sudah seperti ini, berarti nanti saya harus melakukan ini. Dia sudah sadar Bu. Cuma kadang-kadang ya tetap ya Bu ya. Tetapi efeknya itu tidak akan jangka panjang, cuma pendek. Mari ngono yo hilang paling Bu. Ngoten nggih Bu nggih. Terus kalau restitusi merupakan pilihan. Kalau di sini restitusi itu Bu bedanya. Guru memberikan mengingatkan, selain mengingatkan kalau dia bersalah, kalau dia sudah melanggar, tetapi guru memberikan pilihan, memberikan solusi. Memberikan solusi. Besok kalau sudah dia sekarang hari ini kamu terlambat. Terus besok caranya cek buatan terlambat itu bagaimana? Waktu aku tak bangun pagi, mungkin seperti itu mungkin Bu ya. Nah, artinya dia melakukan kesalahan, tetapi dia akan berusaha untuk melakukan yang terbaik. Nah, seperti itu. Nah, ya kalau untuk konsekuensi tidak nyaman, untuk jangka pendek seperti itu ya. Kalau ini menguatkan murid untuk jangka waktu yang panjang. Mereka tidak akan mangkel dengan gurunya. Kalau guru melakukan kontrol restitusi, kita bisa melakukan restitusi dengan baik ya Bu ya. Nah, sudah Bu. Sekarang dampaknya hukuman. Kira-kira kalau dihukum itu dampaknya baik atau buruk Ibu? Buruk. Nah, kalau konsekuensi kalau dari konsekuensi yang kita dapatkan untuk murid-murid kita bagaimana? Ada yang baik, ada yang buruk ya Bu. Nah, kadang-kadang baiknya, tapi banyak baiknya ya Bu ya. Artinya apa? Kalau kita memberikan konsekuensi, nek mari yo hilang. Nah, taruhlah seperti itu. Aku mari taruhlah menumpahkan susu. Nah, aku sudah mengelap, jadi sudah selesai, sudah beres, dan dia kembali normal lagi, kembali netral.
Terus untuk restitusi Bu, nah di sini loh Bu, restitusi itu ujungnya akan berdampak positif untuk anak-anak kita, oke? Karena apa? Dia bisa mencari solusi, dia akan biasa mencari solusi yang terbaik, apa yang akan dilakukan ke depannya agar tidak terjadi kesalahan yang sama. Oh, next. Di sini Bu, nah dihukum oleh penghargaan. Menurut Alvin Cole, ya mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara untuk mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Cole, secara ideal tindakan belajar sendiri itu adalah penghargaan yang sesungguhnya. Nah Bu, dihukum oleh penghargaan. Sebenarnya penghargaan itu hukuman sih Bu. Kok ada hukuman ya Bu ya? Bagaimana Bu? Nah, di sini Bu, nah, penghargaan itu Bu nah, ada efeknya Bu, ada pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Karena Bu, penghargaan yang efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Nah, jika kita menggunakan penghargaan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Artinya Bu, segala sesuatu yang diembel-embeli dengan penghargaan, dengan imbalan akan menjadi ketergantungan untuk anak-anak kita nih Bu ya. Nah, anak-anak kuman mau Bu istilah ini kalau orang Jawa nih, kuman. Pengen lagi dan efeknya Bu, kalau penghargaannya tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, dia cuma seperti ini. Dah, mau tiga ingun, anak-anak sekarang ya Bu ya, anak sekarang pinter Bu, nah itulah Bu, dan mereka tidak akan apa, tidak akan merasa ini Bu itu hari ini. Aku tak ini, jika ibu guru ini. Motivasi dari dalamnya akan hilang. Nah, apa ya? Aku cek ini, cek tiga ini, itulah dunia. Aku tak sholat, cek ditumbas tas bagus. Nah, kalau sudah diberikan tas, apakah sholatnya berlanjut Bu? Ya kadang-kadang ada yang iya, kadang-kadang ya ada yang tidak. Oh, kok semuanya tas beres, betul ya Bu ya? Nah, sekarang penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan dan dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jadi Bu, ya Bu, penghargaan dari penghargaan itu kita menjadi tidak efektif. Artinya seperti ini. Aku tak ini, uji oleh ini. Ketika saya sudah dapat, saya tidak akan melakukan seperti itu. Bagus, Mario Bu. Penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji dengan di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Ya, untuk ayo oleh Bu ya iso, ngerti Bu? Aku tambah yo asli iso guys. Kadang-kadang seperti itu, ya Bu ya. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan itu. Ya, kamu sih, dan Bu kadang-kadang mau kadang-kadang seperti itu. Kita dengan seperti itu, sepertinya kita akan ya dengan hukuman, dengan penghargaan itu kita akan dibenci oleh orang ya Bu ya. Karena apa? Nah, memang tidak semua Bu, ya itu tadi ya Bu, yang punya merasa iri tadi Bu. Kalau memang prestasinya seperti itu lebih bagus dari kita, kenapa tidak ya Bu ya? Nah, halo Ibu, sudah siang ngantuk ya Bu ya? Kalau sukses. Saya ulangi. Apa sukses di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya.
Sukses, sukses, yes. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang sukses dunia akhirat ya Bu ya. Nah, Bu, selanjutnya next. Selanjutnya yaitu penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, murid yang dijanjikan dengan sesuatu jika menjawab dengan benar justru akan lebih banyak tidak tepat dalam menjawab jika dibandingkan dengan murid yang diberitahu saja bahwa jawaban mereka benar. Artinya Bu, ini jawaban tak kayak hadiah. Terus ada dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan hadiah. Tetapi ketika tidak ada motivasi seperti itu, dia tidak akan melakukannya. Artinya jawabnya awur-awuran. Nah, ketika ibu dengan yang tidak ada imbalan apa-apa, itu kamu benar, dia akan melakukannya dengan baik secara yakin, secara tak lakonannya ya, tak kerjakan ya semampunya dia. Nah, terus penghargaan menurunkan kualitas. Murid yang mendapat bayaran akan mampu di sini Bu. Murid yang mendapat bayaran akan mampu menghasilkan banyak karya atau kreativitas. Tapi ketika mereka tidak dibayar atau mereka tidak mendapatkan penghargaan, mereka akan berhenti berkarya. Membuat karya. Tapi beda dengan anak-anak yang murid yang benar-benar mampu, dia akan terus berusaha supaya untuk mengasah dirinya lebih baik. Jadi bedanya itu Bu, anak-anak yang mendapatkan imbalan mereka akan berusaha semaksimal mungkin, Ibu ya. Terus ketika bayarannya sudah berhenti, ya wis berhenti, tak dapat bayaran itu. Selanjutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Suatu pekerjaan akan menjadi kurang kreatif jika ada embel-embel penghargaan Bu. Seniman-seniman yang penghargaan katakanlah yang dikenal banyak orang, lama-lama seperti yang di TV itu Bu, kalau yang artis yang instan itu kan cuma sebentar ya Bu ya. Seperti itu. Tetapi mereka yang benar-benar kreatif, meskipun di balik layar mereka akan menghasilkan karya yang wah. Terus penghargaan hukum mereka tidak akan mendapatkan penghargaan. Nah, seperti anak-anak kita Bu di sekolah, kamu dapat ranking 1. Padahal kadang-kadang seperti ini, aku loh kadang-kadang biasa yo pinter aku timbang iku kok. Iku ranking siji, aku kalau ranking seperti itu Bu ya. Kadang-kadang seperti itu. Aku kadang-kadang kadek ranking-rankingan, yang penting anak saya belajar. Kadang-kadang saya seperti itu. Terus penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ujung-ujungnya dari mana Bu? Motivasi intrinsik. Nah, kadang-kadang aku bisa baca. Saya sudah bisa baca Bu. Dia melakukan belajar membaca, termotivasi. Saya mau belajar membaca sendiri. Ternyata dia bisa. Itu merupakan kepuasan yang tidak terkalahkan Bu. Tetapi ketika diembel-embeli penghargaan, sepertinya tidak akan merasa puas seperti itu Bu ya. Artinya kepuasan hatinya itu termatikan. Selanjutnya keyakinan kelas Bu. Sabar ya Bu ya. Keyakinan kelas. Keyakinan ini apa Bu? Keyakinan adalah nilai keselamatan atau kesehatan. Inilah yang disebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama.
Keyakinan itu apa, Bu? Sesuatu yang diyakini, terlepas itu mau subbangsa, mau orang Inggris, mau orang Jawa, mau orang Belanda, mau orang Indonesia ya Bu ya, itu mau agama Islam, mau agama apa, keyakinan itu ya Bu ya, yang berasal dari dirinya. Artinya apa? Nilai keyakinan, nilai keselamatan, sesuatu yang diyakini. Next. Nah, di sini keyakinan kelas Ibu. Nah, kita sebagai guru Bu tidak lepas dari berkecimpung, apalagi kita guru TK. Setiap hari ngomong anak-anak kecil, gitu ya. Nah, di sini keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Nah, keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Nah, ujung-ujungnya profil pelajar Pancasila Bu. Karena apa Bu? Profil pelajar Pancasila itu nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sangat dalam ya Bu ya. Nah, selanjutnya ciri keyakinan kelas Bu. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret, artinya lebih jelas, lebih apa ya, lebih luas ya. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, artinya pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk membuat keyakinan kelas itu bersifat umum ya. Terus pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, menggunakan kata-kata yang positif Bu. Di sini positif itu kan apa Bu? Positif itu Bu? Baik. Nah, jadi kata-kata yang digunakan itu kata-kata yang baik. Artinya untuk dengan harapan kita bisa melakukan yang terbaik. Jadinya anak-anak menjadi baik. Artinya kita sudah dibuat dengan untuk keyakinan kelas itu sudah artinya dibuat dengan kata yang baik, kata-kata yang menghasilkan aura positif. Terus keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Sedikit saja Bu, bukan kata-kata. Ini kata-kata menghabiskan tempat, banyak makan tempat. Terus juga tidak akan diingat sama anak Bu. Kok gelangnya kayak kita sendiri seperti itu. Kalau sesuatu dikasih yang banyak, kok gelangnya kayak di sana-sana montok. Terus keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut, artinya disesuaikan dengan kondisi Bu. Terus, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, ini yang poin yang penting Bu, curah pendapat. Artinya setiap murid atau setiap anak diberi kesempatan untuk berpendapat, untuk mengungkapkan idenya. Nah, terus 7 bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya Bu seperti ini. Kalau keyakinan kelas itu sudah tidak relevan lagi, bisa diganti. Itu Bu. Nah, sekarang tahapan untuk membuat keyakinan kelas agar kita belajar dengan efektif Ibu. Kita mempunyai tahapan agar anak-anak belajar dengan enak, nyaman, maka dibuat peraturan kelas atau keyakinan dan membentuk keyakinan kelas. Nah, tahapannya apa Bu? 1, mempersiapkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sebuah kelas atau di sekolah. Nah, curah pendapat. Mereka bebas mengungkapkan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka tidak sukai, apa yang mereka mau. 2, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis. Apa yang mereka sampaikan kita tulis di papan. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sebagai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Jangan mengganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Seperti ini Bu.
tidak berbicara. Kalau sekarang anak saya seperti itu Bu, murid-murid saya tidak berbicara dengan teriak, artinya tidak berteriak. Berarti dengan keyakinan kelas seperti apa Bu? Nah, berbicara dengan baik atau dengan suara yang pelan. Nah, terus selanjutnya Bu, tidak boleh bertengkar, tidak boleh memukul. Kadang-kadang seperti itu. Anak-anak saya seperti itu Bu. Tidak boleh memukul, tidak boleh ngomong jelek. Nah, seperti itu Bu ya. Tidak boleh, tidak boleh kalau kancane. Nah, itu kan apa Bu? Kan harus berbicara dengan sopan seperti itu. Tidak bertengkar atau tidak memukul. Kita ganti dengan apa? Saling menyayangi atau menyayangi sesama teman. Kemudian seperti ini. Kalau berdoa, kalau berdoa nggak boleh rame, seperti itu ya. Kalau berdoa Bu, nggak boleh rame, seperti itu kadang anak-anak ya. Terus itu kita ganti seperti apa Bu? Kalimat positifnya, nah, berdoa dengan baik, nah, seperti itu. Bu, nggak boleh naik-naik meja, kadang seperti itu Bu. Nggak boleh naik meja Bu. Terus itu kita ganti apa? Bersikap sopan atau duduk dengan baik. Ya Bu ya. Nah, terus selanjutnya setelah keyakinan kelas atau keyakinan sekelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan untuk meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan seluruh warga sekolah atau semua murid. Nah, kalau saya kemarin Bu, anak TK tidak bisa tanda tangan Bu ya. Nah, tidak bisa tanda tangan, itu saya minta. Nah, saya ML-kan fotonya Bu, itu saya sudah senang sekali. Wah, fotoku. Nah, seperti itu Bu. Kadang tak tanya seperti ini kemarin Bu, sampai dapat dari mana kalau foto Mang? Padahal gurunya diambil ya, menang-menang ini di sana. Tak ngerti deh di foto guru nih, orang-orang ditempel. Wah, senang sekali Bu. Oke. Terus selanjutnya keyakinan kelas atau sekolah bisa diletakkan di dinding kelas atau di tempat-tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Dipajang Bu. Oke. Kalau sudah buat keyakinan kelas, dipajang. Dipajang di mana? Dipajang di tempat-tempat yang sering mereka lihat. Tapi kan ya tetap di sekolah ya Bu ya. Nah, next. Nah, ini Bu. Ini foto saya, cuma saya menyertakan foto ya Bu, tidak video. Ya. Disconnected. Connected. Nah, ini sudah masuk ke keyakinan kelas ya Bu ya. Gurunya cuma dua ya. Surat pendek ya. Lihat ini, lihat
ini. Halo. Kakak sukses. Nomor satu, tidak bertengkar. Terus dan tidak memukul teman. Berarti sesama teman harus apa nak? Harus saling menyayangi. Kita tempel ya. Ini harus bisa saling menyayangi. Kita tempel di sini. Nah, yang manis teman-teman harus sayang. Sayangnya bagaimana? Tidak bertengkar, tidak memukul, ya. Terus sekarang bawahnya, ini kelas yang bagus. Terus menjaga membuang sampah pada tempatnya. Berarti apa di sini? Sampean harus menjaga, menjaga kebersihan. Kita tempel, setuju? Setuju, kita tempel dulu. Berdoa dengan baik. Yuk berdoa dengan baik. Kalau berdoa dengan baik, baik itu berdoa bertanggung jawab. Sekarang kita ucapkan bersama. Ayo, saling menyayangi, menjaga kebersihan, berdoa dengan baik, saling menolong, tidak makan di kelas, sopan santun, bertanggung jawab. Kita lihat jadi 7, maka tadi 11. Di sini jadi 7. Saling menyayangi. 1, 2, 3. Saling menyayangi. Terus aku anak yang mandiri. 1, 2, 3. Aku anak yang santun, patuh pada aturan, murah senyum selalu kepada siapapun, hormat pada yang tua, selalu sayang teman, suka memaafkan, kan hidup rukun. Halo. Ini ya aturan-aturan kita yang baru ya. Yuk, kakak sukses. Selanjutnya Bu, nah itu tadi video saya bersama anak-anak Bu, itu cuma separuhnya saja Bu ya. Itu ya proses membuat keyakinan kelas. Untuk yang curah pendapat Bu, tidak kita skip ya Bu ya. Nah, selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Menurut Gianni Kesen dalam bukunya Restructuring School Discipline, telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Bernama apa Bu? Segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu apa Bu? Yaitu sebuah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, sekarang
Tahapan segitiga restitusi Ibu. Satu, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Next Bu. Nah, di sini ada tahapan-tahapan segitiga restitusi. Ya, tahapan yang di sisi yang bawah Bu ya, sisi bawah itu menstabilkan identitas. Itu bagian dasar segitiga. Itu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Biasanya Bu seperti ini Bu, mereka melakukan sesuatu itu karena termotivasi itu tadi ya Bu ya. Oke, nah mereka melakukan misalnya ingin dihargai, ingin diapakan itu tadi motivasinya Bu ya, ingin mendapatkan kemerdekaan, mendapatkan kesenangan, kepuasan, itu motivasinya Bu. Nah, di sini kadang-kadang anak melakukan kesalahan itu Bu. Nah, bagaimana kita menstabilkan identitas mereka Bu? Dengan cara apa? Kita sebagai guru melakukan tahapan segitiga restitusi, yaitu dengan seperti ini. Bu Guru juga pernah kok. Kenapa kok hari ini kamu terlambat? Misalnya anak-anak terlambat Bu ya. Kenapa temanmu dipukul? Kenapa kamu menangis seperti itu Bu? Nah, kalau misalnya jawabannya kamu sedih Bu, karena apa? Karena tadi aku tidak diantar oleh ibuku. Seperti itu Bu. Nah, bagaimana guru menstabilkan identitas anak dia ketika dia melakukan pelanggaran atau melakukan kesalahan, dia menjadi anak yang tidak merasa semakin terpuruk seperti itu Bu ya. Nah, terus sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, setiap tindakan yang kita lakukan dengan satu tujuan yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Jadi dengan segitiga restitusi, seorang guru akan yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan setiap tindakan. Nah, pasti kadang-kadang anak memukul temannya itu karena dia punya alasan. Jadinya kita tidak boleh mencas kamu mau apa dong, kok dong. Nah, sama napakno karena naik lapo seperti itu. Tapi sebenarnya dia punya apa ya? Dia punya tujuan. Lapo dia punya alasan. Nah, kadang-kadang marah juga seperti itu. Nah, di sini guru sebagai posisi untuk melaksanakan segitiga restitusi yaitu validasi tindakan yang salah seperti ini. Sampai tahu tindakan yang kamu lakukan itu salah. Iya Bu, tahu. Nah, terus bagaimana cara mengatasinya seperti itu Bu ya. Nah, ketika anak ketika bu gurunya tidak melakukan atau mencas dengan hukuman atau dengan kata-kata yang kasar, dia akan menyampaikan apa yang akan dilakukan, apa yang diinginkan, apa alasan. Bahkan dia akan menjawab dengan jujur sekali Bu ya. Apalagi anak-anak TK. Mereka tidak akan, kalau dia tidak akan berbohong kepada kita, dia akan menjawab jujur sekali ya. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Ini Bu ya. Nah, yang ketiga tahapannya yaitu menanyakan keyakinan. Kamu tahu yang kamu lakukan itu salah, ya Bu. Nah, selanjutnya besok bagaimana? Mereka akan seperti ini dan terus untuk kedepannya. Nah, nilai-nilai yang akan kita lakukan, kesepakatan kita kemarin apa? Misalnya, saya tidak akan bertengkar lagi Bu, saya akan menolong, saya akan saling menyayangi. Seperti itu Bu anak. Dan mereka tidak akan menjadi minder dan mereka juga tidak akan
merasa terpuruk karena gurunya sudah menerapkan segitiga restitusi dengan baik. Ya Bu ya, halo. Next. Ini Bu, ini penerapan segitiga restitusi itu yang saya lakukan di sekolah, ya. Nah, kenapa kok bisa dipukul? Pasti kamu punya alasan. sudah Bu ya. Bu, halo. Nah, dari paparan saya yang buahnya tadi mungkin jenengan ibu wae kok panjang sekali ya Bu ya. Kita kembalikan. Kita kira-kira ketika kita diminta untuk melakukan seperti itu, jenengan sanggup tak Bu? Berusaha ya Bu ya. Saya sendiri di sini juga masih dalam proses belajar, tahap belajar. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Nah, nek lupa ya wis mana-mana Bu. Ayo, kono, ayo. Nah, muridnya diobrai terus no. Gitu. Tetapi kadang-kadang kalau kita ingat apa Bu? Kita ingat ya Allah, aku kok gelani anak info kadang-kadang kan seperti itu Bu ya, sadar Bu nek konten Bu nggih. Nah terus selanjutnya Bu, kita sebagai guru Bu ya, kita harus kejar kejarnya apa Bu? Kita harus selalu melakukan refleksi Bu ya, refleksi apa yang saya lakukan hari ini, apa yang murid saya lakukan hari ini ya Bu ya, agar apa? Agar kita bisa merubah ya Bu ya. Taruhlah misalnya kita buka, gak langsung buka langsung seperti membalikkan tangan ya. Semuanya butuh proses pelan-pelan ya. Nah terus kita sebagai guru Bu, nah harus banyak-banyak berkolaborasi seperti saya hari ini dengan jenengan Bu ya. Kalau tidak ada kolaborasi mungkin jenengan kok kira-kira Bu ini ngetes besok betul ya Bu ya. Nah dan kita bismillah ya Bu ya, kita berusaha melakukan yang terbaik untuk anak-anak kita ya Bu ya. Nah, di situ terima kasih apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati ibu-ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya Bu ya. Nah, halo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.